Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Saudaraku, pagi hari ini bersama Bun Pagi kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih anugerah yang Kau berikan pada kami atas segala kebaikan-Mu, terlebih keselamatan yang boleh kami terima di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 23 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan katakan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada setiap para murid mengenai keberadaan para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan Tuhan nyatakan mereka adalah orang-orang yang menduduki kursi Musa. Saudaraku, apa kaitannya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta Musa? Kalau kita bicara tentang Musa, maka kita akan memahami bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Dia adalah orang pilihan Tuhan, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi bagi orang-orang Yahudi. Musa adalah pribadi yang dipilih Tuhan untuk membawa orang-orang Israel pada saat itu keluar dari tanah Mesir. Musa juga menjadi perantara antara Allah dan manusia. Musa juga mengajar mereka, memberikan hukum-hukum Allah kepada orang-orang Israel. Dalam hal ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka telah menduduki kursi Musa, yang artinya pada saat ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah melakukan apa yang seperti Musa lakukan. Mereka adalah orang-orang yang mengambil alih sebagai seorang guru yang mengajarkan tentang hukum-hukum Allah, mengajarkan tentang firman Allah kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan Yesus menasihatkan para murid supaya mereka menuruti segala sesuatu yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa demikian? Karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah orang yang memiliki kemampuan untuk dapat menggali akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka memahami lebih baik tentang sejarah dan hal-hal yang berkaitan dengan segala firman. Oleh karena itulah Tuhan menasihatkan pada para murid supaya mereka sungguh-sungguh mau untuk menuruti dan melakukan segala pengajaran mereka. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada para murid. Di dalam ayat ke-23b, di sana dikatakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan para murid supaya mereka tidak meneladani sikap hidup mereka. Sebab sikap hidup mereka tidak menunjukkan sebagai orang-orang
yang sungguh-sungguh memiliki iman atas firman kebenaran. Sebab mereka orang-orang yang pandai untuk bicara, pandai untuk mengajar. Tetapi di sisi lain, segala pengajaran mereka tidak mereka implementasikan, tidak mereka nyatakan di dalam tindakan mereka. Ini merupakan bagian yang Tuhan ingatkan. Mereka, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang Jawa adalah jargoni. Mereka adalah orang yang bisa mengajar tetapi tidak bisa melakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dapat kita peroleh? Yang dapat kita peroleh adalah bahwa segala pengajaran firman Tuhan itu adalah baik adanya, dan kita harus mendengarkannya, siapapun yang menyampaikannya. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita bicara tentang praktek hidup, maka kita harus sungguh-sungguh memerhatikan apakah orang yang mengajarkan itu sungguh-sungguh melakukan juga akan kebenaran itu. Apakah mereka bisa menjadi teladan di dalam sikap hidupnya. Saudaraku, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya bisa bicara, bisa mengajar, tetapi tidak bisa melakukan. Marilah kita sungguh-sungguh dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran ini kembali kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh mau merendahkan hati untuk menerima segala pengajaran yang diberikan oleh siapapun akan firman Tuhan. Tetapi di sisi lain, biarlah kami juga tidak hanya mendengar, tetapi kami juga dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kiranya renungan ini memberkati saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.